Hari ulang tahun tentu menjadi hari yang paling membahagiakan bagi setiap orang yang merayakan, tak terkecuali para selebritis. Seperti pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina salah satunya, di mana setiap tanggal 17 Februari menjadi tanggal yang istimewa, mengingat baik Raffi maupun Gigi berulang tahun di tanggal yang sama, yaitu 17 Februari. Mengingat Jumat kemarin Raffi dan Gigi berulang tahun, lantas seperti apa serunya momen perayaan ulang tahun keduanya, hingga surprise pun datang bertubi-tubi, hingga ucapan dan kado pun membanjiri momen ulang tahun mereka? Seperti apa pula demi momen ulang tahun begitu bermakna, Gigi kemarin juga bagi-bagi handphone mahal kepada seluruh karyawannya, hingga di tengah momen bahagia, kabar kurang menyenangkan justru hadir dalam keluarga Raffi, di mana Mama Ami harus dilarikan ke rumah sakit dan harus menjalani operasi. Dan mengingat Raffi dan Gigi yang sudah menikah selama 8 tahun, lantas seperti apa kebahagiaan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang kini telah memiliki 2 orang putra, Rafathar dan Rayansa, hingga keduanya pun dikenal sebagai pasangan sukses dan tajir melintir lantaran bisa membangun rumah megah nan mewah hingga mempunyai banyaknya bisnis yang menggurita. Seperti apa pula kiat harmonis ala Raffi dan Gigi? Dan di lain kisah, bagaimana pula kebahagiaan yang dirasakan oleh selebriti lainnya seperti Denny Sumargo yang kerja kerasnya terbayar, di mana memiliki rumah megah seluas 1.800 meter persegi yang pembangunannya baru masuk 25%. Mirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Holding close, holding tight, let the moon slowly take over on night. Pemirsa Intens Investigasi, tepat di tanggal 17 Februari 2023 kemarin, pasangan selebritis top tanah air, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, baru saja berulang tahun, di mana usia Raffi telah memasuki 36 tahun, sedangkan Nagita memasuki usia 35 tahun. Sama dengan tahun-tahun sebelumnya, baik Raffi dan Nagita pun mendapatkan surprise spesial dari keluarga hingga tim karyawannya. Maka seperti inilah detik-detik ketika Raffi dan Nagita yang mendapat kejutan ulang tahunnya tepat di jam 00 waktu Indonesia Barat, hingga Raffi dan Nagita pun tak bisa menutupi rasa bahagianya. Hey love, you got your heart on your sleeve, but the shirt on your heart on your sleeve, shirt on your back's a bit small. Hey you, yeah your color's changing. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday boy. Hey, thank you bro. Hey, happy birthday boy. Yeah your color's changing. The world ain't half bad on your sleeve. Happy birthday boy. On your back. Boy, happy birthday boy. Boy, happy birthday boy. Hey you, Happy birthday ya. All the best. yeah your All the color's best bro. changing. Ini banyak banget tuh belum satu. Ya seneng lah, Mbak masih dapat perhatian, dapat doa, itu udah merupakan kado yang luar biasa. Ya, aktris yang akrab disapa Gigi itu memang tak bisa membendung kebahagiaannya kala hari pertambahan usianya datang. Cukup berbeda dengan tahun sebelumnya, kali ini Gigi sukses membuat heboh seluruh karyawannya lantaran secara mengejutkan
Ibunda Rafathar dan Rayanza ini memberikan setiap karyawannya sebuah handphone mahal yang sering dipakai oleh para kalangan artis. Terima kasih Ibu, Bapak. Alhamdulillah, amin ya Allah. Makasih Bu. Ada yang makasih. Pak, aku sini. Alhamdulillah. Namun, di tengah kebahagiaan Raffi dan Gigi yang baru saja berulang tahun dan sejatinya menjadi hari membahagiakan bagi Sultan Andara, kabar kurang menyenangkan justru datang pada Ibunda Raffi, di mana Mama Ami harus dilarikan ke rumah sakit dan harus menjalani operasi karena mengalami komplikasi di bagian usus. Dan atas sakitnya Mama Ami itu, Raffi dan Gigi pun meminta doa kepada para fansnya untuk Mama Ami agar segera diberikan kesembuhan pasca dioperasi di rumah sakit. Bismillah ya Mah, jangan deg-degan nanti tensinya naik. Selesai operasi, jadi tadi malam dilakukan operasi dari jam 7 malam sampai jam 1 di rumah sakit. Jadi emang ada apa ya, jadi ususnya itu bukan usus buntu tapi kayak ususnya kelilit sama lemak ataupun apa, jadi bener-bener jadi bengkak gitu, jadi bengkak. Terus jadi dilakukan operasi, tadinya kan cuma mau di apa sih lah, cuman kayak mau di laser sedikit aja, tapi ternyata bengkaknya udah parah juga. Jadi ya udah dioperasi besar. Jadi dari jam 7-an malam sampai jam 1 malam kemarin baru selesai operasi, tapi sekarang udah selesai dioperasi, tinggal nunggu, masih lemes sih, tapi tinggal nunggu bisa buang angin. Kalau bisa buang angin baru nanti dicopot alat-alatnya. Tapi udah membaik sih, alhamdulillah, terima kasih doanya semua. Awalnya memang karena sering sakit aja deh, dulu sering sakit. Ya kan kalau mama gitu, kalau sakit udah, tapi ya sekarang akhirnya dibawa ke rumah sakit karena kemarin udah sakit banget. Jadi Mama Ami tuh kemarin operasi sebenarnya tadi malam karena hasil. Jadi Mama tuh sakit perutnya gitu, awalnya tuh sakit perut. Nah, iya perih gitu, kesakitan banget lah, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Terus ngelakuin CT scan yang pertama, tapi di CT scan yang pertama itu belum kelihatan penyebabnya apa gitu. Akhirnya besokannya coba CT scan lagi. Nah pas yang kedua nih, CT scan yang kedua akhirnya ketahuan sakitnya itu ternyata Mama ada kelengketan di usus halus. Jadi kayak ada penyumbatan gitu di usus halus dan harus cepat diambil tindakan operasi karena bener-bener gak bisa masuk makanan, minum pun langsung keluar lagi. Orangnya tuh gak pernah mau diperiksa, jadi kayak mikirnya tuh ini mah lambung kali mah, masuk angin kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya kemarin mungkin udah gak kuat banget sakit, akhirnya maulah dibawa ke rumah sakit gitu. Jadi memang kayaknya udah lama sih, karena ternyata pas di operasi tuh ususnya tuh udah complicated banget, sampai penyumbatan, sampai bocor, sampai ada bagian yang udah meradang banget, ada usus buntu juga sedikit, jadi kayak udah kompilasi banget sih ususnya. Alhamdulillahnya langsung cepat ditangani, langsung cepat ketahuan, langsung dioperasi. Jadi alhamdulillah enggak ada hal-hal yang lebih buruk lagi. Operasi besar karena harusnya awalnya cuma di laparoskopi aja, tapi ternyata karena udah banyak pembengkakan, ada peradangan, nggak cukup di laparoskopi, jadi memang harus dibedah, dibuka gitu. Jadi cukup operasi besar ya, karena ususnya dibersihin, dikeluarin, dimasukin lagi gitu. Jadi pasti recovery-nya juga membutuhkan waktu lebih lama. Sukses menjadi pasangan selebritis yang tajir melintir. Lantas seperti apa kiat Raffi dan Gigi dalam menjalani rumah tangganya agar selalu harmonis? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Selain tanggal 17 Februari yang begitu sakral, tanggal 17 Oktober 2014 pun menjadi tanggal yang bersejarah dan penuh makna bagi Raffi dan Gigi. Lantaran di tanggal dan tahun tersebut adalah hari pernikahan keduanya. Ya, di usia pernikahan ke-8 menjelang ke-9 tahun, pasangan yang juga sama-sama memiliki tanggal lahir serupa, yakni 17 Februari ini, tentu telah melewati berbagai badai rumah tangga. Dari mulai kabar tak sedap di mana Raffi yang dicap playboy, hingga kabar baik yang tentunya selalu menyertai rumah tangga Raffi dan Gigi. Sekarang, Raffi tetaplah Raffi, seorang bintang yang sukses dengan sebutan Sultan Andara, hingga disebut-sebut sebagai pembawa acara dengan tarif termahal yang telah mewujudkan banyak impian di usia pernikahan ke-8 bersama Gigi. Tak hanya bisnis yang menggurita, serta kemampuannya membeli mobil-mobil mewah, Raffi kini juga baru saja menyelesaikan membangun sebuah istana megah di mana ia akan menyatukan satu blok di deretan rumahnya saat ini yang pastinya diisi dengan beragam fasilitas kelas atas di dalamnya. Namun di balik itu semua, kehadiran dua buah hati mereka, Rafathar dan Rayanza, yang melengkapi pernikahan mereka tentu menjadi kebahagiaan tak terkira bagi Raffi dan Gigi. Bahkan dari kabar terbaru, dalam waktu dekat, Raffi dan Gigi pun ingin mempunyai anak kembali hingga di usia 40 tahun nanti. Raffi pun ingin lebih banyak waktu berkualitasnya bersama keluarga. Nanti ada kalanya kalau misalnya nanti, ya mungkin kalau usianya 40-an udah mau mulai sekarang tuh memang misinya gue masih pengen mengerjakan apa yang masih terus bisa gue kerjakan. Selagi usia kan nggak bisa mundur lagi kan, masih lagi bisa produktif ya gue popolin aja. Ya gue mau pensiun, gue mau pensiun tapi syutingnya jadi hobi, gimana tuh caranya? Ya, kebahagiaan suami istri merupakan tujuan dibangunnya suatu rumah tangga. Untuk mencapai hal itu, menjadi tanggung jawab pasangan suami istrilah untuk selalu menjaga keharmonisan. Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang sudah 8 tahun membangun bahtera rumah tangga pun menyadari hal ini. Untuk menjaga keharmonisan, pasangan ini hari demi hari mereka membangun komunikasi yang baik. Komunikasi bagi Raffi dan Nagita menjadi solusi untuk mengatasi kesalahpahaman dan rasa curiga terhadap pasangan. Masalah apapun yang terjadi dalam rumah tangga, komunikasi yang baik menjadi solusi terbaik. Membangun komunikasi yang baik antar pasangan juga menjadi kiat ampuh Raffi dan Gigi untuk mencairkan kebekuan satu sama lain akibat emosi sesaat. Komunikasi yang buruk mereka menjadi awal runyamnya bahtera rumah tangga. Komunikasi lancar, pasangan makin harmonis, maka rumah tangga pun jadi surga kebahagiaan. Harus, aku mau romantis terus sama Gigi. Jadi ya begitu yang di konten sama itu ya sama aja. Jadi dimanapun kita berusaha berquality time. Kalau jaga kehormatan sih aku sih nggak pernah berantem ya, karena ya udah aku sih gitu aja lah, jadi diri sendiri aja. Kadang kalau meskipun aku sibuk syuting, kalau sampai rumah sempetin ngobrol kan, bangun komunikasi lah yang paling penting gitu. Ya yang penting komunikasi sih sebenarnya, komunikasi. Kalau ada apa-apa ngomong gitu, sempetin waktu biasanya berdua. Walaupun ada Rafathar kadang-kadang kan untung ada Titanya, jadi kan bisa dititipin gitu. Sama kita mah kalau ada masalah apa-apa ya diobrolin aja. Paling yang suka ngambek dia, tapi ngambek-ngambek biasa lah, ngambek-ngambek. Mungkin karena akunya juga jarang di rumah kan, mungkin namanya juga perempuan pengen diperhatiin, pengen dikasih waktu, kangen kali dia. Di lain kisah selebriti lainnya, bagaimana pula kerja keras Denny Sumargo yang terbayar, di mana memiliki rumah megah seluas 1.800 meter persegi yang pembangunannya baru masuk 25%? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe,
dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Meninggalkan Raffi Ahmad dan Gigi yang membagikan tips tetap harmonis dalam rumah tangganya, Denny Sumargo pun tak luput membagikan kabar bahagianya seputar kesuksesannya di dunia hiburan hingga sebagai konten kreator. Ya, dikenal sebagai seorang aktor yang banyak membintangi film layar lebar hingga atlet basket, Denny Sumargo kini banyak dikenal oleh masyarakat sebagai konten kreator yang sukses. Bagaimana tidak? Selain Deddy Corbuzier, Daniel Mananta hingga Grita Agatha, podcast Denny Sumargo juga tampak disegani oleh warganet hingga tak tanggung-tanggung. Narasumber yang hadir dalam podcastnya pun seringkali menghadirkan para selebritis papan atas dengan cerita-cerita yang menarik. Tak hanya kasus, namun curahan hati para narasumber pun hadir dalam podcast Denny Sumargo. Dan atas kesuksesannya menjadi seorang konten kreator, maka tak heran Denny Sumargo pun kini tengah membangun istana megah dengan luas tanah sebesar 1.800 meter persegi, di mana pembangunannya kini baru terrealisasi 25%. Ini kan baru bangunan sebelah sana, sekarang udah ke sini. Sininya udah naik nih, jadi udah kepisah sama sebelah. Di sini kan gym gua, di sini mes cewek, di sini ruang editor, di atas mes cowok. Ini gua nggak tahu apa, gua lupa. Ini kaca-kaca. Kamar kita. Oh ini kita di sini. Ini ruang keluarga. Rumah kacanya di mana? Ini. Oh di sini ya. Berarti naik ke atas gitu ya? Iya kan kamu minta bikin tinggi. Oh rumah ya. Udah 25% lah, masih lama rumah gua mah. Masih kalau bangun rumah itu nggak bisa cepat, dia lama ya. Kalau udah gitu biayanya juga cukup besar. Sembari ngumpulin biaya, bekerja supaya rumahnya bisa jadi 100%. Kalau nggak nanti rumahnya cuma jadi 25%. Maunya konsepnya itu jangan terlalu mewah ya. Tapi kelihatan mahal aja. Jadi ada area belakang, area tengah, area depan sih sebenarnya. Kalau secara area ada 3 area. Tapi kalau secara layoutnya ada area kerja, olahraga, area meeting, rumahku, kolam renang, area kreatif, area bangunan paling depan, baru ke parkir. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.